orang-orang akan berprasangka sesuai dengan apa yang ia lihat. Lalu, mereka akan mendeskripsikan sesuai yang ia rasakan atas perlakuan yang diri kita berikan terhadap diri mereka. Tetapi mereka tidak tahu yang sebenarnya atas apa yang kita rasakan. Mereka hanya bisa menilai dan menjustifikasi sesuai apa yang mereka rasakan saat itu. Kesalahpahaman selalu terjadi di lingkungan sosial, termasuk di lingkungan pertemanan, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Mereka seakan memiliki penafsiran sendiri tentang diri kita. Lalu, mereka memberikan sikap sesuai apa yang mereka pikirkan. Kadang sikap itu semua tidak sesuai apa yang kita butuhkan saat ini. Walaupun waktu memberikan jawabannya sendiri, tetapi kita selalu bersikap bagaimana sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Mungkin tidak semua tahu apa yang saat ini kita rasakan. Lalu apa yang kita butuhkan dengan serius saat ini juga. Kalaupun ada yang memberikan uluran tangan mereka terhadap kita, bisa jadi itu adalah hal yang tidak kita butuhkan saat ini. Atau orang yang selalu menjustifikasi tadi, lalu memberikan perhatian. Tetapi, tidak orang itu yang kita butuhkan saat ini juga. Memang suatu kebahagiaan tidak bisa diukur dengan material yang kita punya, bahkan moral sekalipun yang kita miliki. Kadang kebahagiaan itu muncul begitu saja dengan sendirinya. Tidak ada yang tahu. Saat kita melihat anak-anak berlari dengan riang, dengan tanpa beban, dan mereka tertawa lepas, pula kita ikut merasakan kebahagiaan itu. Sangat tidak diketahui dari mana suatu kebahagiaan itu datang, dan siapa yang menuangkan atas semua yang kita rasakan. Tuhan memang tidak pernah menjawab itu semua dengan secara langsung atas apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan selalu ada di saat apa saja. Menghardik diri sendiri seakan makanan setiap hari, menyalahkan, membodoh-bodohkan diri sendiri, bahkan melukai diri sendiri pun. Entah dari pikiran kita, perasaan kita, hingga sampai ke tubuh kita sekalipun. Kadang yang dicari-cari pergi begitu saja, sulit ditemukan. Kadang yang dikejar-kejar lari menjauh, entah kemana ia menggunakan langkahnya. Bahkan cinta sekalipun, ketika kita gali-gali, tetapi ternyata tidak lekas kita temukan. Betapa sangat membingungkan keadaan yang seperti ini. Ingin ke utara, tetapi angin berhembus ke selatan. Ingin ke selatan, tetapi angin berhembus ke utara. Sepertinya arah kita selalu berlawanan dengan kemana angin berhembus. Tidak seirama, selalu kontradiktif, selalu tidak pernah searah, bahkan selalu tidak mensetujui apa yang kita usahakan. Lalu akan timbul sebuah pertanyaan, kapan semua ini akan selesai? Dan kapan semua ini akan membaik seperti sedia kala? Kita tidak akan pernah tahu jawaban yang sebenarnya. Kita yang bisa menduga-duga, lalu menerka-nerka apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita lihat saat ini juga. Keadaan, rasa yang singgah, masalah yang hadir silih berganti, kesedihan yang tidak segera usai, kebahagiaan yang entah kemana perginya, atau kematian sekalipun, kapan datangnya. Kalau kita seorang diri yang sulit untuk menentukan arah kemana kita harus pergi, semestinya kita harus kembali untuk menarik diri kemana sebenarnya yang kita tuju. Dan ketika kita akan melangkah, lalu impian apa yang akan kita usahakan, cita-cita apa yang akan kita perjuangkan, dan mimpi-mimpi apa yang akan kita wujudkan. Di saat ini,
Biarkan diri kita tenang, merefleksi diri dengan teliti, dan mencintai diri dengan apa adanya. Melepaskan segala beban yang kita pikul bertahun-tahun, memberi istirahat sejenak untuk kembali bangkit, menyembuhkan luka batin yang tidak bisa kita ukur, memulihkan diri yang lelah, lalu melangkah lebih optimis. Dan suatu saat nanti, kita semua akan sadar dengan keadaan, di mana semua itu akan pulih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga apa yang kita harapkan akan nampak dalam permukaan. Untuk kita semua, berbaik-baiklah dengan keadaan.